Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Minggu kemarin kita sudah selesai dengan bab jumlah dan selisih dua sudut. Sekarang kita lanjut ke bab matriks. Apa sih matriks itu? Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara khusus berbentuk persegi atau persegi panjang dalam bentuk baris dan kolom serta ditempatkan di antara tanda kurung. Kurungnya kurung siku atau kurung biasa, tetapi bukan kurung kurawal, jangan ya. Jadi hanya dua saja, jadi hanya kurung siku atau kurung biasa. Bilangan atau angka-angka dalam kurung itu dinamakan elemen atau komponen matriks. Elemen-elemen mendatar dinamakan baris dan elemen-elemen vertikal dinamakan kolom atau lajur. Nah, seperti ini penampakannya ya untuk matrik A. Di situ ada A11. Itu A11 itu artinya baris ke-1 kolom ke-1. A12 itu baris ke-1 kolom ke-2 sampai dengan A1N. A1N itu artinya baris ke-1 kolom ke-N. Lalu ada A21. A21 itu artinya baris kedua kolom ke-1, sedangkan A22 itu artinya elemennya ada di baris kedua kolom ke-2, lalu seterusnya sampai A2N. A2N itu artinya baris kedua kolom ke-N. Lalu yang di bawahnya lagi ada AM1. AM1 itu artinya baris ke M kolom ke-1, AM2 artinya baris ke M kolom kedua, dan seterusnya sampai AMN. A baris ke M kolom ke N gitu ya. Yang ininya tolong diperbaiki, ini harusnya kolom ke N. Nih, yang itu ya. Oke. Selanjutnya ada ordomatriks. Apa ya ordomatrik? Nah, ordomatrik ini adalah elemen matriks yang dinyatakan dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Banyaknya baris biasanya dilambangkan dengan huruf M, sedangkan kolom biasanya dilambangkan dengan huruf N. Di sini ada AM kali N, itu berarti matrik A-nya berordo M kali N. Contohnya, ordo matrik A 3 kali 4 itu artinya terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Nah, ini contohnya ya. Di situ ada baris 1, 2, 3, kolom 1, 2, 3, 4. Jadi biasakan bacanya baris dulu, itu baru ke kolom bacanya. Di situ ada 3 baris dan 4 kolom. Lalu di sini juga ada contoh-contoh yang lain, yang itu yang memiliki ordo 2 kali 3 berarti memiliki 2 baris dan 3 kolom. Lalu yang memiliki ordo 3 kali 3 memiliki 3 baris dan 3 kolom. Memiliki ordo 1 kali 3 itu artinya 1 baris 3 kolom, dan memiliki ordo 3 kali 1 berarti artinya 3 baris dan 1 kolom. Di sini juga ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 ini adalah matriks yang elemennya hanya 0 semua ya. Jadi tidak ada angka lain, jadi hanya 0 saja. Lalu kalau matriks baris hanya memiliki 1 baris saja, kolomnya bebas, yang penting barisnya hanya ada 1, itu namanya matriks baris. Lalu yang ketiganya ada matriks kolom. Matriks kolom ini hanya memiliki 1 kolom saja, barisnya bebas ada berapa, yang penting 1 kolom, itu namanya matriks kolom. Yang keempat ada matriks persegi. Matriks persegi ini biasanya ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Berbentuknya persegi ya. Lalu ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ini bentuknya persegi panjang. Biasanya ordonya itu 2 kali 3, 3 kali 4 dan lain-lain ya. Seterusnya boleh kebalikannya. Matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks yang nanti di dalamnya itu berbentuk diagonal, ada diagonalnya, tetapi angkanya bebas, yang lainnya 0.
Berbeda dengan matrik identitas, hampir mirip dengan matrik diagonal, hanya yang diagonalnya itu angkanya 1, kalau matrik identitas yang lainnya 0. Lalu matrik segitiga atas nanti ada yang berbentuk segitiga ya, membuat segitiga yang di atasnya yang lainnya 0, sedangkan matrik segitiga bawah yang ada angkanya di bawah berbentuk segitiga yang lainnya 0. Itu matrik segitiga bawah. Nah, ini contoh-contohnya ya jenis-jenis matrik. Yang ini adalah matrik 0 yang tadi kata Ibu sudah dijelaskan. Matrik 0 itu elemennya semuanya 0. Matrik baris hanya memiliki satu baris, sedangkan matrik kolom hanya memiliki satu kolom. Yang ini contoh matrik persegi, ini ordonya 4x4 berbentuk persegi. Lalu ini matrik identitas, lihat diagonalnya itu angkanya 1 semua. Sedangkan matrik diagonal, lihat itu diagonalnya berbentuk diagonal, tetapi angkanya bukan hanya 1 saja. Jadi kalau diagonal angkanya bebas, yang lainnya 0. Kalau matrik identitas itu si diagonalnya angkanya 1 semua, yang lainnya 0. Nah, ini contoh untuk matrik segitiga atas. Jadi berbentuk segitiganya di atas. Kalau yang ini matrik segitiga bawah, yang lainnya 0 gitu ya. Nah, transpos matriks. Transpos matrik ini adalah suatu matrik yang diperoleh dengan cara menukar setiap elemen baris matrik A menjadi elemen kolom dan menukar setiap elemen kolom matriks A menjadi elemen baris. Transpos ini biasanya dilambangkan dengan T ya, pangkat T. Misalkan ada matrik A nanti ditransposkan, itu nanti tandanya menjadi A pangkat T, atau A pangkat T-nya bisa besar, bisa kecil. Contoh, nah di sini ada A 5, 1, 2, 3, itu kita transposkan. Gimana caranya? Lihat, di situ ada 5, 1, itu kan baris pertama. Kalau ditransposkan kita rubah dari baris pertama menjadi kolom pertama gitu. Lalu yang baris kedua menjadi kolom kedua. Seperti itu ya, gampang ya. Selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks ini dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika matriks A dan B mempunyai ordo yang sama dan semua elemen yang seletak bernilai sama. Elemen yang seletak adalah elemen yang terletak dalam baris dan kolom yang sama. Contoh, diketahui matriks A-nya itu ya dan B itu adalah dua matriks yang sama. Tentukan nilai A, B, dan C. Penyelesaiannya, diketahui bahwa A itu sama dengan B sehingga A 2, 0 dan C itu sama dengan 1, 3B, 0, 2A. Berdasarkan sifat kesamaan dua matriks maka diperoleh, nah sebelum itu lihat dulu A ini sama dengan 1. Jadi yang seletak ya, si seletak tata letaknya gitu, tata letaknya sama di situ. Itu A sama dengan 1, lalu 2 sama dengan 3B, lalu 0 sama dengan 0, C sama dengan 2A. Nah, baru kita tuliskan di situ. Jadi A sama dengan 1, 0 sama dengan 0, 2 sama dengan 3B, maka B-nya hasilnya itu ya, hasilnya 2/3 B-nya. Lalu C-nya sama dengan 2A, maka C sama dengan 2 dikali A. A-nya kan ini 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga diperoleh nilai A-nya 1, B-nya 2/3, dan C-nya 2. Itu ya. Sekarang ada operasi-operasi pada matriks. Yang pertama ada penjumlahan matrik. Syaratnya ordonya harus sama. Misal matrik A di sini elemennya 1, 2, 3, 4 dan matrik B-nya 1, 2, 3, -4. A tambah B, maka kita tambahkan
ditambahkan langsung yang seletak ya. Jadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 4 tambah negatif 4 0. Sekarang pengurangan matrik itu syaratnya juga ordo harus sama. Ibu ambil contoh yang sama dengan yang penjumlahan, tetapi ini dikurang. Jadi yang seletak dikurangkan saja langsung. Jadi 1 kurangi 1 0, 2 kurangi 2 0, 3 kurangi 3 0, dan 4 kurangi negatif 4 hasilnya 8. Itu kalau pengurangan ketemu negatif hasilnya jadi positif, jadi penjumlahan ya. Jadi 4 tambah 4 hasilnya 8. Yang ketiga ada perkalian suatu skala dengan matriks. Kalau untuk perkalian suatu skala dengan matriks ini juga sama, jadi tinggal dikerjakan langsung. Jadi untuk yang ini contohnya diketahui matriks A 1 2 3 4, tentukan nilai dari 2A. Jadi 2 dikali matriks A. Jadi tinggal 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Sedangkan yang ini ada matriks B, tentukan nilai dari negatif 3B. Nah, negatif 3B saja langsung kalikan dengan elemen-elemen yang ada di matriks B. Itu hasilnya ya. Lalu ada perkalian matriks dengan matriks. Kalau perkalian matriks dengan matriks itu harus ada syaratnya. Syaratnya itu banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Lihat di sini matriks A 2 kali 2 dengan B 2 kali 2. Lihat yang dilingkari oleh tanda hijau, itu si matriks A-nya 2 kali 2, itu kolomnya 2. Dengan B-nya, matriks B-nya memiliki 2 kali 2. Itu kebetulan ordonya sama. Lihat si kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Itu baru bisa kita kerjakan. Jadi dikerjakan hasilnya seperti itu. Lalu yang kedua ada matriks ordo 3 kali 3 dengan 3 kali 2. Nanti hasilnya seperti itu kerjakannya. Itu ya. Nah, biar lebih mengerti, kita ke contoh soal. Di sini ada perkalian matriks dengan matriks. Contohnya A-nya 1 2 3 4 dan matriks B-nya 1 4 negatif 2 5. Ini ordonya 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Lihat banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B, maka bisa dikerjakan. Cara pengerjaannya seperti yang tadi. Jadi di sini kita kerjakan dulu. Pertama kita ambil yang baris pertama, kerjakan dengan kolom pertama, simpan di sini. Jadi 1 kali 1, 1 kali 1 ditambah 2 kali negatif 2. Nanti simpannya di sini. Lalu yang kedua masih dalam baris ke-1, dikerjakannya dengan kolom kedua, simpannya di sini. Gitu. Sekarang yang baris kedua dengan kolom ke-1, nanti simpannya di sini hasilnya. Lalu yang ini dengan ini, baris kedua dengan kolom kedua, simpannya di sini. Gitu ya. Nanti hasilnya seperti itu. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, itu hasilnya ya. Nah, di sini ada latihan soal. Boleh kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di gurunya masing-masing ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.